Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera dan salam dunia satu keluarga. Pada perkuliahan kita malam ini, kita akan membahas mengenai ketiga perkebunan dan pertambangan. Ini merupakan perkuliahan kita pada pertemuan yang ke-11. Tujuan pada pembelajaran kali ini diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan mengenai ketiga perkebunan, di mana ketiga perkebunan itu ada perkebunan upstream dan perkebunan downstream dan hilirnya, produk turunannya. Kemudian kita akan membahas mengenai ketiga pertambangan dan selanjutnya kita akan membahas mengenai kondisi lingkungan kerja. Jadi ini merupakan cangkupan materi yang cukup panjang dan diharapkan konsentrasi dan perhatiannya untuk dapat menyimak dan mencerna perkuliahan kita malam ini. Kita akan membahas mengenai ketiga perkebunan, yang dimana definisi dari ketiga perkebunan itu sendiri ialah yang pertama adalah ketiga itu adalah keselamatan dan kesehatan kerja pada bidang perkebunan, bentuk tindakan dan upaya dalam menjaga keselamatan dan kesehatan setiap karyawan atau masyarakat sekitar yang ikut serta dalam proses perkebunan tersebut dan terkena dampak dari sektor perkebunan tersebut. Ini merupakan ruang lingkup atau cakupan dari ketiga perkebunan. Selanjutnya, sektor perkebunan. Secara holistik, sektor perkebunan itu dibagi atas beberapa perkebunan yang eksis seperti perkebunan kelapa sawit, karet, jagung, dan tembakau. Nah, ini merupakan perkebunan yang eksis di Indonesia. Nah, mungkin yang paling eksis di antara empat ini ada dua, yaitu perkebunan kelapa sawit dan perkebunan karet. Maka dari situ pada pertemuan ini kita akan lebih condong membahas mengenai perkebunan pada bidang kelapa sawit dan juga akan membahas sedikit tentang karet serta jagung dan tembakau. Saya harap mungkin kalian bisa cari sendiri karena saya ada menjelaskan mengenai jagung dan tembakau juga pada pertemuan sebelumnya. Ini merupakan kecelakaan kerja di sektor perkebunan yang dimana ini diambil dari laporan dari BPJS Ketenagakerjaan pada tahun 2017, di mana tindakan bahaya penyebab kecelakaan kerja di sektor perkebunan adalah sebagai berikut. Jadi ini adalah unsafe act, tindakan berbahaya yang dimana tindakan berbahaya tersebut seperti memakai peralatan yang berbahaya 16%, lupa menggunakan APD ini berjumlah kecelakaannya kasusnya 10, posisi saat bekerja tidak aman ini 39, dan mengalami gangguan perhatian dan konsentrasi itu 34, dan bekerja dengan kecepatan yang membahayakan, bongkar pasang, bongkar muat barang, dan bekerja dengan objek dengan benda yang berputar dan lalai. Dan selanjutnya lalai. Ini kita lihat faktor-faktor ini memang disebabkan oleh keadaan dari manusia tersebut seperti lalai dan konsentrasi tidak fokus, dan posisi kerja yang tidak aman ini merupakan persentase yang paling besar dari penyebab kecelakaan kerja di sektor perkebunan. Jadi bisa kita simpulkan bahwa kecelakaan kerja itu diakibatkan dari keadaan manusia yang tidak konsen dan lalai dalam bekerja serta menyelesaikan pekerjaannya. Selanjutnya ini juga adalah penyebab kecelakaan kerja di sektor perkebunan. Nah, ini adalah penyebabnya, yang tadi tindakannya. Yang dimana penyebab yang paling tinggi itu kita lihat bahwa memang di perkebunan itu pengamanannya yang tidak sempurna. Jadi mungkin ini faktor dari perusahaan, yang dimana perusahaan juga tidak mengadakan atau tidak memberikan alat-alat pelindung seperti helm, sarung tangan, dan lain-lain. Nah, bisa kita lihat setelah itu ada getaran dan putaran, dan yang lainnya getaran yang berbahaya ini sangat sedikit frekuensi terjadinya. Jadi memang ini
di perkebunan ini memang kita lihat banyak sekali pengamanan yang tidak sempurna pada setiap pabrik maupun perkebunannya. Selanjutnya di sini adalah jenis-jenis kecelakaan yang terjadi. Ini jenis-jenisnya menurut BPJS Ketenagakerjaan, yang dimana kecelakaan yang sering terjadi di sini adalah terbentur. Nah, ini terbentur benda keras, benda yang jatuh dan lain sebagainya. Ini merupakan frekuensi kecelakaan yang paling tinggi dan sering terjadi di perkebunan. Yang lainnya seperti tergelincir, terpapar, jatuh dari ketinggian, ini persentase atau frekuensinya lebih kecil daripada terbentur. Selanjutnya ini kecelakaan menurut sumber penyebab cederanya. Yang tinggi adalah faktor lingkungan, yang dimana memang kalau kita tahu di kebun ini tidak terprediksi ya, mana mungkin pada saat kita memanen buah sawit itu ada ular atau ada mungkin serangga-serangga atau binatang yang berbahaya. Terlebih lagi faktor lingkungan seperti misalnya di dalam pabrik, seperti memang keadaannya panas, longsor dan sebagainya, itu merupakan frekuensi yang sangat tinggi di perkebunan. Selanjutnya di sini adalah mesin press board gergaji. Ini merupakan sumber kecelakaan yang tertinggi juga, diakibatkan mungkin banyak kecelakaan yang terjadi pada saat mereka melakukan proses pressing dan proses gerinda dan lain-lain. Ini merupakan identifikasi bahaya, yang dimana identifikasi bahaya itu kita bisa kategorikan dari 4 sumber penyebab, yang dimana mesin dan peralatan, proses kerja, lokasi kerja, dan sumber tenaga kerja dan bahan berbahaya. Jadi ini merupakan faktor yang sangat signifikan yang dapat kita proses dalam identifikasi bahaya. Jadi untuk dapat mengidentifikasi bahaya, kita harus mengenali dulu mesin dan peralatannya apa-apa saja yang dipakai, bagaimana proses kerjanya. Nah, ini terus kita cari tahu lagi sumber tenaga kerjanya bagaimana. Apakah sumber tenaga kerja ini terlatih, tidak terlatih, bahan bakar yang digunakan atau bahan-bahan material yang digunakan bagaimana, beracun atau tidak beracun. Nah, selanjutnya lokasi kerjanya bagaimana, apakah lokasi kerjanya ini berada di tempat yang curah hujannya tinggi, sering terjadi longsor, bersuhu ekstrim panas, dan lain-lain. Itu merupakan identifikasi bahaya. Jadi untuk mengidentifikasi bahaya, ruang lingkup yang harus kita analisis itu besar. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pabrik kelapa sawit di Indonesia. Nah, ini merupakan penyebaran dari jumlah pabrik kelapa sawit yang ada di Indonesia. Bisa kita lihat yang paling banyak itu memang kita lihat itu di Sumatera ya, di mana kita ketahui Sumatera itu memang pulau yang identik dengan proses perkebunan kelapa sawit. Selanjutnya mungkin ada Kalimantan, Sulawesi, dan juga Papua. Selanjutnya ini adalah pemetaan sektor kelapa sawit, yang dimana sektor kelapa sawit itu terdiri dari hulu yang kita berikan nama upstream dan hilir kita berikan nama downstream, yang dimana pembukaan lahan, pembenihan benih, budidaya tanaman, pengolahan di pabrik kelapa sawit dan pabrik PKO itu merupakan bagian dari industri hulu atau upstream. Sedangkan untuk industri hilirnya itu sangat banyak ya, seperti oleokimia dasar, oleokimia turunan, produk akhir oleofood, itu ada produk pangan dan lain-lain, dan produk akhir oleokimia yang dimana itu kita tahu ada surfaktan, metan, dan lain-lain, yang itu kita bisa gunakan untuk sebagai energi alternatif pengganti solar dan bensin. Ini lagi dikembangkan, ini adalah biodiesel ya, yang dimana bionya itu 80% berasal dari produk turunan sawit. Selanjutnya kita akan membahas sedikit mengenai produk-produk dari kelapa sawit. Kelapa sawit ini memiliki utilitas yang tinggi ya, yang dimana dapat kita ketahui semua produk dari turunannya itu memang bisa kita manfaatkan untuk kebutuhan kita sehari-hari. Mulai dari tandannya,
pelepahnya, batangnya, dan semua itu bisa kita manfaatkan. Yang dimana tandan kosongnya bisa kita jadikan kertas, kompos, karbon, dan rayon. Yang dimana batangnya atau pelepahnya bisa kita jadikan furniture, juga bisa kita daur ulang menjadi pulp dan kertas dan sapu lidi dan sebagainya. Yang dimana kita ketahui kalau dari TBS atau tandan buah segarnya itu yang dapat menghasilkan produk turunan yang paling banyak itu berada pada buahnya ya, buah sawitnya, yang dimana ini ada dua yang dihasilkan. Yang pertama, inti sawit itu menghasilkan palm kernel oil, dan daging dari buah sawit itu menghasilkan CPO, crude palm oil. Ini adalah produk turunannya. Seperti kita nengok di sini ada minyak goreng, margarin, terus ini ada pelumas, biodiesel, senyawa ulin, kosmetik, dan farmasi. Jadi keseharian kita ini tidak lepas dari yang namanya kelapa sawit, karena pasti kita menggunakan minyak goreng ya. Dan yang mungkin bagi wanita itu mungkin menggunakan kosmetik. Jadi kosmetik, body lotion, dan yang lain itu juga berasal dari produk turunan kelapa sawit. Jadi kelapa sawit memiliki utilitasnya yang sangat besar untuk kebergunaan pada manusia. Selanjutnya di sini kita membahas sedikit mengenai minyak kelapa sawit yang sudah saya jelaskan, yang dimana minyak kelapa sawit kasar atau crude palm oil itu adalah CPO, dan kedua adalah palm kernel oil yang dimana disingkat sebagai PKO, yang dimana turunannya kita bisa menghasilkan olein, asam amino, vitamin A dan E, dan karoten, yang dimana kita tahu kalau turunannya ini bisa menjadi minyak goreng, minyak salad, metil ester, sabun cuci, surfaktan. Ini bisa menjadi ester asam lemak, palmitat, dan lain-lain. Ini merupakan keterangan-keterangan yang ada ya. Misalnya ini kuning sudah ada diproduksi di Indonesia. Jadi yang kuning ini sudah ada diproduksi, sedangkan yang biru ini belum diproduksi di Indonesia. Sedangkan yang ungu ini dalam persiapan untuk diproduksi. Jadi kita lihat mungkin ada beberapa lini atau turunan dari kelapa sawit ini yang belum diproduksi di Indonesia, seperti asam amino, vitamin A dan E, karotin. Ini belum diproduksi di Indonesia. Maka oleh itu kita sebagai seorang engineer atau di dunia industri kelapa sawit itu kita mungkin bisa membuat sistem produksi yang dimana kita bisa dapat menghasilkan turunan-turunan sawit ini yang belum diproduksi di Indonesia. Mungkin ini bisa jadi bahan kajian kalian yang teknik industri untuk mengambil topik-topik yang mengenai kelapa sawit. Selanjutnya kita berkenalan dulu dengan industri hulu pabrik kelapa sawit. Ini saya tidak akan menjelaskan detail karena memang kita di pelajaran K3. Mungkin akan detailnya kita akan membahas di sistem produksi ya. Yang pertama, risiko kerja yang tergolong sedang atau tinggi itu berada di pembukaan lahan, yang dimana itu adalah proses replanting ya, replanting lahan. Jadi lahan-lahan yang sudah tua itu atau tanaman sawit yang sudah batas umurnya itu ditumbangkan untuk dapat ditanami tanaman baru. Jadi di sini mungkin ada beberapa proses menggunakan loader, traktor, dan lain-lain. Jadi memang banyak terjadi dilema dalam pembukaan lahan, yang dimana kita tahu untuk menyewa alat-alat berat tersebut harus menggunakan kos yang sangat tinggi. Makanya banyak terjadi kecurangan pada perusahaan kelapa sawit, yang dimana mereka melakukan pembukaan lahannya dengan cara dibakar. Ini merupakan suatu yang tidak ada kode etiknya ya, yang dimana kita ketahui yang pada 3 tahun sebelumnya itu terjadi di Riau, yang mengakibatkan asap kabut yang tidak kunjung usai selama 1 bulan. Selanjutnya pada saat pembukaan lahan kita masuk ke pembibitan
pembibitan awal. Yang dimana di sini ada juga penyediaan polybag. Nah, jadi pembibitan awal dan penyediaan polybag ini kita dapat masuk lagi ke proses selanjutnya adalah pre-nursery, yang dimana tanaman bibit tadi yang sudah kita masukkan polybag itu kita berikan atap, atau mungkin di bawah suatu tempat yang dimana kita jajar. Dan selanjutnya setelah dia mencapai umur yang cukup, kita masuk ke main nursery, yang dimana di situ tanaman yang di dalam polybagnya itu sudah bisa kita letak di luaran. Setelah main nursery kita akan masuk TBM, yang dimana dari tanaman yang menggunakan polybag itu kita tanam langsung di kebun. Nah, TBM merupakan singkatan dari tanaman belum menghasilkan. Nah, jadi dari jarak TBM itu ke selanjutnya ke TM itu tanaman menghasilkan itu membutuhkan waktu kurang lebih 3,5 tahun. Nah, baru tanaman itu sudah masuk kategori tanaman menghasilkan. Di proses ini kita lihat mungkin sedikit sekali kecelakaan kerja, mungkin kecelakaan kerja yang terjadi mungkin akibat faktor lingkungan, seperti mungkin ada ular di kebun dan lain-lain. Selanjutnya kita masuk ke proses panen. Nah, pada proses panen ini resiko pekerjaan mungkin agak sedikit lebih beresiko dikarenakan kita harus memanen menggunakan egrek ya, atau yang bahasanya dodos. Nah, jadi mungkin ada kecelakaan kerja yang sering terjadi, beberapanya diantaranya adalah ujung gagang egrek mengenai tangan, yang dimana egreknya itu berkarat, gagang besinya, dan mengakibatkan luka dan iritasi. Dan ada yang kasus lebih lanjut, ada buah brondolan itu jatuh ke kepala yang mengakibatkan mungkin kepalanya pecah dan lain-lain. Ini merupakan beberapa risiko pada proses pemanenan. Selanjutnya pada proses panen, setelah buah itu dipanen dan diangkut, kemudian kita letak di TPH. Yang dimana di sini adalah tempat penampungan hasil ya. Yang dimana di situ ada petani, agen dan lain-lain itu akan berkolaborasi untuk mengantar brondolan atau TBS ini ke PKS. Di PKS adalah pabrik kelapa sawit ya. Yang dimana prosesnya itu yang kita tahu seperti digester, pelumatan, dan sampai pencacahan itu akan menghasilkan 2 minyak, yaitu minyak crude palm oil dan palm kernel oil atau CPO dan PKO. Nah, di PKS ini ada beberapa sektor yang sudah kita bahas. Mungkin sektor yang alat-alat bergerak itu merupakan sering terjadi kecelakaan, seperti mungkin memegang pisau-pisau digester ya, yang mana mungkin jari terluka dan lain sebagainya. Tapi memang ada beberapa tempat di pabrik kelapa sawit seperti tempat pembangkit tenaga itu merupakan tempat yang berisiko tinggi di pabrik kelapa sawit. Selanjutnya kita masuk ke industri hilir, yang dimana di sini saya akan menjelaskan sebenarnya ini sangat panjang ya. Industri hilir kelapa sawit itu terbagi atas 3 produk. Yang pertama produk pangan, produk oleokimia, dan produk lanjutannya atau produk alternatif, yang dimana proses pertamanya kita lakukan dengan proses refinery. Dapat kita lihat di sini dari sawit kita bisa menghasilkan minyak, coklat, dan lain-lain. Selanjutnya ini kita secara singkat membahas mengenai produk turunan CPO. Nah, yang mana dari CPO ini kita bisa menghasilkan minyak goreng, margarin, biodiesel, shortening, ice cream, bakery fudge, sabun, emulsifier, coklat, coating, dry soap, lubrikan, tekstil dan plastik, dan kosmetik, dan lain-lain. Di PKO ini kita bisa menghasilkan fatty acid, surfaktan, glycerin, dan sampo, coffee whitener, cocoa butter, dan specialty fats, dan deterjen, ice cream, dan shortening. Ini merupakan produk turunan dari limbah padat, cangkang, tankos, fiber, dan batang kelapa sawit. Nah, jadi
Ini juga bisa menghasilkan bahan bakar untuk boiler, sumber pupuk kalium, kompos, bahan furnitur, fiberboard, bahan baku industri mebel, bahan serat, pengisi jok, dan mobil dan matras. Ini merupakan produk-produk turunan dari CPO dan PKO di pabrik kelapa sawit. Nah, ini merupakan proses hilir produk sawit, yang dimana ini adalah refinery, penyulingan ya. Yang dimana prinsipnya sebenarnya sama saja dengan prinsip pada destilasi minyak, tapi memang di refinery pabrik kelapa sawit ini atau proses hilir produk sawit ini tidak menggunakan ruangan-ruangan yang bertingkat terlalu tinggi seperti minyak itu. Ini ada beberapa, mungkin hanya menggunakan tabung-tabung yang mungkin hanya berdimensi 3-4 meter, yang dimana di sini adalah proses pertamanya adalah physical steam refinery, yang kita tahu ini menggunakan uap kering dari boiler, yang dimana di sini kita menyuling alkali, yang dimana ini ada deguming with phosphoric acid, yang dimana kita akan menetralkan alkali. Selanjutnya kita akan masuk ke deacidification dan deodorization, yang dimana di sini kita akan mengambil fatty acid yang didestilasi ya, yang dimana kita akan membuat earth balancing. Dan selanjutnya kita akan menghasilkan deodorization, yang dimana kita akan menghasilkan RBD atau Refined Ballast Foam Stearing, yang dimana ini adalah minyak fraksi padat berwarna putih yang kekuningannya diperoleh dengan cara fraksinasi RBD palm oil yang telah mengalami proses pemurnian. Nah, RBD ini merupakan akan menjadi bahan-bahan baku untuk surfaktan, minyak goreng, dan lain-lain. Nah, jadi ini merupakan proses refinery awal produk hilir kelapa sawit, kira-kira seperti itu. Dan ini rata-rata menggunakan prinsip penyulingan atau destilasi ya, atau destilasi penyulingan bertingkat seperti itu, yang dimana dari satu tabung ke tabung lain. Prinsipnya sama seperti pada bahan bakar minyak bumi. Saya akan menampilkan proses yang dimana di daerah Sumatera Utara itu adalah namanya kek semangke, yang dimana mereka merupakan tempat industri yang mengolah produk dari hulu kelapa sawit menjadi hilir kelapa sawit. Kek semangke ini terletak di Sumatera Utara di daerah 50. Nah, ini merupakan cuplikan dari keadaan atau tempat yang dimana proses hulu dari kelapa sawit itu akan menjadi hilir dalam suatu ruang lingkup.
Oke, selanjutnya kita akan membahas proses hulu dan hilir produk karet, yang dimana kita ketahui di sini kalau untuk karet itu dihasilkan dari getah ya. Diiris bagian-bagian batangnya dan itu akan mengeluarkan getah atau lateks. Nah, yang dimana lateks ini di hulunya ini akan kita proses dengan 3 proses pabrikasi. Yang pertama ada pabrik rubber sheet smoke atau RSS, itu ada merupakan lembaran-lembaran karet yang diasapi. Selanjutnya kita akan masuk ke chrome rubber, ini merupakan bahan-bahan untuk membuat ban dan lain-lain. Yang selanjutnya ini adalah latex pekat, ini merupakan latex untuk membuat karet-karet yang lebih tahan lama seperti pada karet-karet yang digunakan untuk sebagai polisi tidur di jalan-jalan. Nah, ini merupakan proses hulu pada pabrik hilir karet, yang dimana di hilirnya kita bisa memproduksi ban, yang dimana ban luar dan ban dalam, roda 2, roda 4, bahkan ban-ban dari alat berat sekalipun. Dan selanjutnya nih ada produk otomotif yang dihasilkan dari prinsip karet, yaitu adalah conveyor belt, dog fender, grease bearing, bantalan rel kereta api, atau rail pad. Ini adalah latex good, yang dimana dari latex pekat yang kita tahu bisa menjadi sarung tangan, kondom, balon, dan keteter dan busa. Ini adalah general rubber goods yang dimana kita dapatkan dari chrome rubber juga ya, yang dimana bisa kita jadikan sebagai karpet, alas kaki, sport apparel, dan peralatan rumah tangga. Jadi ini merupakan 2 sektor perkebunan, yaitu sektor perkebunan karet dan kelapa sawit yang eksis di Indonesia dan menghasilkan devisa terbesar untuk Indonesia. Dan di Kek Semanggi juga beberapa ada untuk proses karet ya, dari hulu sampai hilir. Tapi mungkin belum banyak karena Kek Semanggi pada saat ini masih mempunyai partner bisnis di perusahaan-perusahaan lain itu hanya mungkin sekitar kurang dari 50 perusahaan. Selanjutnya kita akan masuk ke K3 pertambangan. Yang kita ketahui adalah kegiatan pertambangan dan penggalian adalah kegiatan yang mencakup penggalian, pemboran, pencucian, pemilihan, dan pengambilan segala macam barang tambang, mineral, dan barang galian yang tersedia di alam, baik berupa benda padat, benda cair, maupun gas. Penambangan dan penggalian ini dapat dilakukan di bawah tanah maupun di atas permukaan bumi. Sifat dan tujuan kegiatan ini yaitu untuk menciptakan nilai tambah dari barang tambang dan galian sehingga memungkinkan untuk dimanfaatkan, dijual, atau diproses lebih lanjut. Kegiatan lain yang termasuk dalam sektor ini adalah pembuatan garam kasar dengan cara penguapan air laut. Jadi pembuatan garam pun juga termasuk dari proses penambangan. Kita akan berkenalan mengenai apa itu SMK 3 pertambangan. SMK 3 adalah Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja, yang dimana proses itu mencakup pada ruang lingkup pertambangan, yang dimana merupakan bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko keselamatan pertambangan yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tenaga kerja selamat dan sehat serta operasional tambang yang aman, efisien, dan produktif. Jadi SMK 3 pertambangan ini terdapat 3 karakteristik yang menyokong sistem manajemen kesehatan pertambangan itu sendiri. Yang pertama adalah karakteristik pertambangannya, yang dimana terdiri dari padat modal, padat teknologi, risiko besar, spesifikasi, dan peralatan khusus. Ini adalah risiko penganalisis hazard dan risikonya ya secara dinamis. Kemudian SMK 3 pertambangan ini berfondasi atas amanat dari peraturan, yang dimana kita tahu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, yang dimana setiap karyawan atau tenaga kerjanya itu harus mendapatkan keselamatan dalam proses pekerjaan. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, PP Nomor 19 Tahun 1973, dan PP Nomor 55 Tahun 2010, PP Nomor 50 Tahun 2012,
dan Kepmen PI nomor 555 tahun 1995. Dan ini adalah konsep akademis yang dimana SMK 3 merupakan membangun budaya ketiga. Selanjutnya di sini SMK 3 Pertambangan ini dinaungi atas beberapa peraturan ya. Yang pertama ada peraturan SMK 3 itu sendiri, ASNZ nomor 4801 atau 2001, dan APOS. Nah, APOS standar APOS ini adalah DR 96311 Safety Map, dan FPP OSH ISRS SA 8000, PS 8800, OHSAS 18000, 18001, dan ILO OSH tahun 2001. Ini merupakan landasan fondasi hukum atau prinsip-prinsip keselamatan yang mendasari sebuah perusahaan pertambangan. Selanjutnya dasar hukum SMK 3 Pertambangan, di mana SMK 3 Pertambangan itu memang diatur dalam perundang-undangan, yang dimana adalah PP nomor 19 tahun 1973, yang dimana didasari oleh Undang-Undang Keselamatan Kerja, yang dimana nomor 1 tahun 1970. Dia menghasilkan SMKKP yang dinaungi pada PP penerapan SMK 3 PP nomor 50 tahun 2012, dan dinaungi lagi oleh Undang-Undang Tenaga Kerjaan yang didasari oleh Undang-Undang Dasar 1945, di mana ini merupakan pasal 33 ya, Undang-Undang Minerba ya, dan PP Binwas Minerba. Ini merupakan dasar hukum SMKP atau SMK 3 Pertambangan. Selanjutnya di sini adalah elemen sistem manajemen K3 Pertambangan. Kita ketahui di sini elemen sistemnya mencakup mengenai tinjauan manajemen, kebijakannya, perencanaan organisasi personil, implementasi dan evaluasi tindakan lanjut dan dokumentasi. Ini merupakan rancangan SMK 3 Pertambangan, yang dimana SMK 3 Pertambangan melakukan sosialisasi rencana pembentukan SMK 3 Pertambangan HND, yang dimana observasi dan gap analisis bisnis proses dev dan dokumen, yang dimana harus melakukan pelatihan K3 juga, yang dimana Prapop K3 dasar level 1 dan K3 manager. Dan selanjutnya membentuk dokumen yang menjadi bahan SMK 3 Pertambangan dengan prinsip IMS Integrated Management System dengan hierarki kebijakan policy, manual panduan guideline dan SOP standar, instruksi kerja, works instruction, dan dokumen pendukung formulir table. Selanjutnya dari hal-hal di atas ini akan membentuk namanya pembentukan MR atau manajemen representatif. Selanjutnya pembentukan tim SMK 3P. Selanjutnya sosialisasi di site dan HO. Selanjutnya implementasi, monitoring sistem dan implementasi, audit dan perbaikan berkelanjutan. Ini merupakan rancangan yang harus ada di SMK 3 Pertambangan. Ini merupakan kecelakaan yang terjadi di pertambangan. Ini merupakan ada seorang atau pekerja pertambangan yang terjebak di reruntuhan tambang itu sendiri. Dan ya, yang kita ketahui kalau memang sudah terjebak di reruntuhan tambang itu jarang ada yang selamat, bahkan banyak yang meninggal. Ini adalah contoh ya, seorang yang terjebak di pertambangan, yang dimana tidak bisa diselamatkan lagi karena memang pada saat terjebak di proses pertambangan tersebut kita sulit bernapas dikarenakan kita tertutup oleh debu-debu dan asap-asap dari pertambangan itu sendiri. Selanjutnya ini sering terjadi yaitu kebakaran ya, truk-truk yang mengangkut batu bara misalnya, mereka sering ada beberapa kasus terjadi kebakaran. Selanjutnya di sini ada kita lihat kalau memang di bawah ini terkena batu ya, jadi seperti jungkir seperti ini merupakan kecelakaan yang terjadi di proses pertambangan.
Nah, ini dia secara dekatnya. Sering terjadi reruntuhan dari atas ke reservoir proses penambangan. Selanjutnya di sini ya, sering juga terjadi truk atau kontainer yang bannya itu masuk ke dalam ya, akibat mungkin tanahnya itu tidak cukup keras atau tanahnya itu lembek akibat dari hujan dan lain-lain. Nah, ini sering terjadi loader ini jatuh ke dalam sebuah galian lubang dari pertambangan itu sendiri. Selanjutnya kita akan membahas sedikit mengenai lingkungan fisik tempat kerja. Lingkungan kerja fisik itu merupakan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar para pekerja yang dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas-tugas yang dibebankan padanya. Jadi pada dasarnya manusia memiliki keterbatasan pada kemampuan dirinya. Itu merupakan hal-hal yang di luar kontrol manusia itu sendiri atau di dalam luar ambang batas daripada pekerjaan. Padahal keterbatasan manusia itulah yang sering menjadi faktor penentu terjadinya musibah pada sistem kerja seperti kecelakaan, kebakaran, ledakan, pencemaran lingkungan, dan timbulnya penyakit akibat kerja. Lingkungan kerja adalah salah satu faktor yang mempengaruhi hasil kerja manusia. Lingkungan kerja yang tidak baik akan menimbulkan gangguan terhadap suasana kerja dan bahkan berpengaruh terhadap kesehatan dan keselamatan kerja. Pemahaman yang baik dalam lingkungan kerja yang optimal diharapkan akan meningkatkan kenyamanan dan meminimalisir gangguan yang dapat diterima seorang pekerja dalam pekerjaannya. Sini hal-hal yang mempengaruhi lingkungan kerja itu secara fisik adalah temperatur, sirkulasi udara, kelembapan, cahaya, getaran, kebisingan, warna, ketinggian, dan gravitasi. Ini merupakan faktor yang sangat mempengaruhi lingkungan kerja secara fisik. Selanjutnya di sini adalah iklim kerja. Iklim kerja adalah suatu kondisi kerja yang merupakan perpaduan antara suhu udara, kelembapan udara, kecepatan gerak udara, dan suhu radiasi. Heat stress merupakan beban iklim kerja yang diterima tubuh manusia dan faktor non-iklim panas metabolisme tubuh, pakaian kerja, dan aklimatisasi. Heat stress sama dengan suhu tinggi ditambah dengan kelembaban tinggi ditambah dengan kerja fisik. Heat strain efek yang diterima tubuh manusia atas beban tekanan panas. Jadi di sini seharusnya letak dari keadaan lingkungan kerja yang dimana lingkungan kerja harus berada di rentan toleransi, tidak berada di ekstrem tinggi atau ekstrem rendah. Kita membahas mengenai temperatur. Temperatur menurut studi yang dilakukan untuk berbagai tingkat temperatur akan memberikan pengaruh yang berbeda-beda. Itu sebagai berikut. Ini merupakan gagasan dari Sutta Laksana pada tahun 1979 yang dimana 49 derajat Celcius temperatur dapat ditahan sekitar 1 jam. Tapi tidak jauh di atas kemampuan fisik dan mental. 30 derajat Celcius aktivitas mental dan cahaya ditangkap mulai menurun dan cenderung untuk membuat kesalahan dalam pekerjaan yang timbul dan juga mengakibatkan kelelahan fisik. Selanjutnya 24 derajat Celcius itu kondisi kerja yang optimum, 10 derajat Celcius itu kekuatan fisik yang ekstrim mulai muncul. Ya, ini faktor-faktor yang sudah memasuki ekstrim rendah ya, itu kedinginan. Selanjutnya iklim kerja ini yang dimana kita temperatur adalah ukuran panas dinginnya dari suatu keadaan satuan, itu bisa menggunakan satuan Celcius atau satuan Fahrenheit. Temperatur badan itu dibagi atas dua, ada core temperatur yang dimana suhu konstan dengan sedikit berfluktuasi sekitar 30 derajat. Contohnya otak, jantung, perut, badan, bagian dalam, dan lain-lain. Selanjutnya adalah sel temperatur yang dimana terdapat pada otot tangan, kaki, dan seluruh bagian kulit yang menunjukkan variasi tertentu. Ini prinsip kemampuan manusia untuk menyesuaikan diri dengan temperatur luar. Perubahan di luar tubuh tidak melebihi 20 derajat Celcius untuk kondisi panas dan 35 derajat Celcius untuk kondisi dingin. Selanjutnya iklim kerja, yang dimana kita ketahui faktor yang mempengaruhi suhu tubuh itu ada macam-macam. Yang pertama adalah kecepatan metabolisme basal, yang kedua rangsangan saraf simpatis,
hormon pertumbuhan, hormon tiroid, hormon kelamin, gangguan organ, dan lingkungan. Pertukaran panas di lingkungan dapat terjadi secara conduction atau hantaran, convection, evaporasi, dan radiasi. Ini temperatur kerja ya, yang dimana dari suatu penyelidikan pula dapat diperoleh bahwa produktivitas kerja manusia akan mencapai tingkat yang paling tinggi pada suhu 24 sampai dengan 27 derajat Celcius. Ini kondisi panas yang dimana kita ketahui lebih dari 37 derajat Celcius itu merupakan suhu tubuh yang tidak normal atau berada di kategori panas. Sampai dengan 40 derajat Celcius itu hampir dipastikan meninggal, namun ada beberapa pasien yang mampu bertahan hingga di atas 46 derajat Celcius. Ada pengecualian, berarti ada anomali pada beberapa orang yang sanggup bertahan di atas 46 derajat Celcius. Selanjutnya nih di kondisi dingin, jadi di bawah suhu normal 33 derajat Celcius itu dikategorikan kondisi dingin, yang dimana ini menggigil ringan hingga sedang, dan sampai 26 derajat Celcius terjadi kematian, namun beberapa pasien ada yang mampu bertahan hidup hingga di bawah 24 sampai dengan 26 derajat Celcius. Ini merupakan kondisi panas dan kondisi dingin suatu respon terhadap fisik manusia. Itu bisa berbeda-beda karena memang beberapa manusia itu terjadi perbedaan antar manusia lain karena faktor-faktor genetik dan lain-lain. Selanjutnya cara untuk mengendalikan suhu badan. Jadi pengendaliannya bisa dilakukan dengan cara suplai darah kepada kulit, yang dimana jika kulit kedinginan, darah akan membawa panas dari dalam badan suhu ke kulit, sedangkan darah yang dingin dari kulit akan menarik dari ke bagian dalam badan. Di samping itu kulit akan menyempitkan pori-pori hingga penurunan suhu akan terhambat. Selanjutnya bisa dengan mengendalikan suhu dengan jalan atau berkeringat. Jika kulit kepanasan, darah dari badan bagian dalam akan makin banyak mengalir ke bagian kulit dan keringat akan mengalir melalui kulit luar. Yang ketiga, meningkatkan produksi panas dengan menggerakkan otot, menggigil atau olahraga. Proses metabolisme akan terjadi lebih giat sehingga panas akan lebih banyak dihasilkan. Sebaliknya, apabila produksi panas hendak diturunkan, maka badan harus didinginkan agar proses katabolisme otot dan organ-organ lain menjadi lebih besar. Selanjutnya, sirkulasi udara. Dalam industri besar seperti pabrik-pabrik udara yang kita hirup akan terkontaminasi dengan debu atau kontaminan-kontaminan lain. Kontaminan tersebut diakibatkan proses produksi dan panas, seperti dalam tempat-tempat solder dan pengelasan pada industri elektronik, tempat-tempat pengerjaan kayu dan penggergajian, tempat di mana bahan beracun dikerjakan, dan lain sebagainya. Karena itu, dalam bekerja diperlukan sirkulasi udara yang baik untuk suatu kontaminan sampai batas yang tidak membahayakan bagi kesehatan dan kesehatan kerja. Sirkulasi udara dapat direkayasa dengan menggunakan sistem pengeluaran udara, exhaust system, dan pemanasan udara, supply system, dengan menggunakan fan atau turbin ventilator. Ini kelembapan udara, yang mana kelembapan udara adalah ukuran banyaknya kadar air yang terkandung dalam udara. Kelembapan biasanya dinyatakan dengan persentase persen. Keseimbangan tersebut akan memenuhi rumus M ditambah R ditambah C dikurang dengan E sama dengan 0. Yang dimana M merupakan panas yang diperoleh dari proses metabolisme, R merupakan perubahan panas karena radiasi, C merupakan perubahan panas karena konveksi, dan E hilangnya tenaga akibat penguapan. Jadi, di kelembapan itu dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi dan lembab lingkungan kerja, maka akan semakin banyak juga oksigen yang diperlukan untuk metabolisme, dan akan semakin cepat juga peredaran darah dalam tubuh kita. Sehingga denyut jantung akan semakin cepat. Ini berakibat pengurangan energi yang sangat besar pada tubuh manusia sehingga pekerja akan cepat lelah. Pencahayaan ini sangat mempengaruhi kemampuan manusia untuk melihat objek sesuatu dengan jelas, cepat, tanpa menimbulkan kesalahan. Pencahayaan yang suram mengakibatkan mata pekerja cepat lelah karena mata berusaha untuk melihat, di mana lelahnya mata mengakibatkan kelelahan mental. Lebih jauh lagi, keadaan tersebut bisa menimbulkan rusaknya mata karena bisa menyilaukan.
Kemampuan mata untuk dapat melihat objek sangat jelas ditentukan oleh yang pertama ukuran objeknya, derajat kontras di antara objek dan sekelilingnya, luminasi dan lamanya melihat. Ini merupakan peraturan pencahayaan yang dimana ini diatur oleh CIA Commission International de Éclairage, dan ini juga didukung oleh EIS yang itu adalah Illuminating Engineer Society yang diterbitkan untuk dapat mengetahui indikator dari tingkat pencahayaan yang direkomendasikan untuk berbagai pekerjaan. Ini tingkat penerangan itu satuannya adalah lux. Lux merupakan satuan yang digunakan untuk mengukur intensitas atau kecerahan cahaya pada permukaan benda. Jadi ini merupakan satuan ya, satu lux itu. Jadi secara matematis itu satu lux sama dengan 1 lumen per meter kuadrat. Jadi pencahayaan umum untuk ruangan dengan area yang jarang digunakan atau tugas-tugas atau virtual sederhana itu biasanya dikategorikan di antara 20 sampai dengan 150 lux. Ini merupakan area-area ruang boiler, tempat berjalan kaki, dan panggung. Ini pencahayaan umum untuk interior yang dimana ini berkisar antara 200 lux sampai dengan 1500 lux seperti layanan penerangan dan minimum dalam tugas, meja mesin kerja ukuran sedang. Ini jadi hal-hal yang lebih detail ini biasanya memerlukan pencahayaan yang lebih. Selanjutnya ini pencahayaan tambahan setempat untuk tugas visual yang tepat seperti pekerjaan presisi dan rinci sekali, misalnya instrumen yang sangat kecil, pembuatan jam tangan, pengukiran dan lain-lain. Jadi membutuhkan tingkat pencahayaan yang lebih besar. Mungkin sekian persentase pada pertemuan ini. Saya rasa sudah terlalu panjang pembahasan kita pada pertemuan ini. Terima kasih atas partisipasi dan kehadiran kalian semua. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam dunia satu keluarga.